Oke, jadi ini bakal jadi trading journal pertama gue karena gue males nyatet apa aja conviction dan trade yang gue ambil. Jadi gue bikin dalam bentuk video aja, jadi gue bisa recap. Dan gue jadinya bisa lihat juga sih bagaimana perkembangan pola pikir gue selama nyoba main saham. Dan ya, mari kita coba. Jadi saham yang bakal gue bahas itu ada PT Aero, Bumi, SRTG, sama CDIA. Sebenarnya hampir mirip-mirip ya. Mereka adalah saham-saham yang terafiliasi dengan Konglo, kecuali SRTG. Dan mereka habis drop jauh banget kemarin gara-gara market crash pas MSCI. Dan sekarang udah menunjukkan pola-pola yang cukup baik dan cukup reasonable buat masuk dengan harga yang masih tervaluasi cukup murah. Tapi kita bakal lihat lebih dalam deh. Oke, pertama PT Aero. PT Aero ini sahamnya KPP ya, dan menurut gue ini salah satu saham yang paling gue suka. Karena secara fundamentally, perusahaannya bagus. Dan kemarin peak-nya itu sampai 12.000. Dan kalau kita tarik ke bawah, ini udah turun sekitar 50%. Anggap aja ini bakal return ke all time high ya. Hanya ke all time high aja, itu udah naik sekitar 139%. Jadi secara valuasi sekarang, secara sahamnya ini masih murah banget untuk balik ke all time high dan dibandingkan saham yang paling naik, saham-saham MS, saham-saham Konglo Play lain, ini salah satu yang menurut gue paling menarik lah. Oke, buat PT Aero, jadi ada ini gue gambar-gambar support-support penting yang ada di PT Aero. Pertama, ini support pertama nih di 7.000. Dan ini kemarin tuh gue beli di area sini nih, support ini. Karena sebenarnya tuh ada yang bagus ya sebenarnya yang kemarin orang berhasil beli itu di sekitar mana ini? Lupa gue. Oh ini deh, sorry. Di area sini ya. Pas dia nyentuh segini. Karena kalau lihat dari pola juga ya, kita lihat dari pola, ada pola double bottom tuh. Kalau lihat double bottom dan dia berhasil bounce balik ke atas. Tapi karena waktu itu gue inget banget di sini masih agak takut dengan market yang masih volatile, jadi nggak beli. Dan pas eh, nyentuh di area 7.000 dan gue lihat dari Broxumnya itu bagus, which kita nanti bakal masuk ke Broxum. Jadinya gue masuk nggak 100% tapi baru sekitar maybe 40%-an lah dari up, dari total uang yang mau gue masukin ke Petero. Dan kemarin masuk dan udah naik sekarang floating 5%-an. Dan target gue sebenarnya itu target yang paling deket ya, itu pasti di area ini ya, area support resistance yang kedua, harga sekitar 8.700 sampai 8.900. Kenapa? Pertama, kita lihat ada gap di sini ya. Jadi karena ada gap, tentu gap ini akan diutamakan untuk ditutup. Ada gap pertama, jadi menurut gue ini 8.350 harusnya easily bakal keambil. Terus kita kesini, nyampe ke sini juga harusnya bakal gampang diambil gara-gara ada gap juga di sini. Jadi sebenarnya untuk PT Aro nyampe ke harga 9 ribuan, it should be gampang gitu. Nah, so for sekarang PT Hero kita lihat dari Broxumnya juga ya. Coba PT Hero sebenarnya ya conviction utama kenapa gue masuk kalau misalkan kita lihat ya. Dia tuh berhasil turun dari Januari lah. Gue anggap aja ambil dari Januari peaknya 15 Januari ya. 15 Januari kita lihat dari Broxumnya ini ada HP. Ini sebenarnya yang paling gue utamain sih HP sih. HP Henan Putirai, salah satu broker yang tentunya kuat dan lumayan track recordnya bagus ya. Dia beli segini 300.000 lot di harga average 10.308 dan sekarang harganya 7.000. Kalau kita tag dari 1 Januari lagi deh, HP 500.000 lot average di 10.700. Ini bukan broker yang main-main karena HP ini juga terafiliasi dengan KPP ya. Kalau nggak salah ini underwriternya, if I'm not mistaken, tapi gue malas ngecek. Intinya harusnya ini HP ini broker yang terafiliasi dengan KPP, bisa jadi proxy dari KPP juga. Jadi there's a reason dia tahanin barang ini 500.000 lot di average 10.000 gitu. Jadi secara Broxum jujur nih saham Kong yang paling bagus. Dan kalau
apa plan gue? Kalau plan gue jujur tuh gue bakal tertarik buat beli lagi kalau misalkan dia berhasil, dia bakal balik lagi ke support area 7000 dengan block zoom yang bagus atau volume yang bagus gitu. Jadi kalau kita make ini lagi, mana sih? Oh ini, sorry. Long position, gue bakal SL sekitar 5% lah ya. Kalau supportnya ke invalidate, and then sama sih targetnya. Mungkin TP1 and then TP2 di atas. Gitu. Dan juga kita lihat dari volume ya. Kita taruh volume. Oke, dari volume, pas naik ini volumenya sehat ya. Naik dengan volume yang tinggi, dan ketika turun ini volumenya rendah. Jadi kalau sekarang sih, gue bakal lihat dulu besok tuh bagaimana candle ya. Apakah bakal candle hijau lagi dengan volume yang bagus, atau kita bakal dikasih koreksi dulu, koreksi sehat dengan volume yang rendah. Kalau misalkan itu terjadi dengan Broxum yang cukup bagus juga, gue bakal tertarik buat masuk lagi nambah porsi ke PTRO. Oke, jadi buat PTRO itu utamanya bakal wait and see. Lanjut kita pindah ke Bumi Resource Mineral. Oke. Buat Bumi ini hal yang menarik juga. Kenapa? Karena ada dua sih convictionnya. Yang pertama yang udah gue tulis juga, Chengdong banyak jual di Bumi. Jadi secara singkat tuh Chengdong itu adalah salah satu orang yang selalu menahan si saham Bumi ini, karena dia itu punya banyak barang. Dan biasanya pas kalau kita lihat kenapa si Bumi ini bisa turun banget dari pucuknya 6 Januari, kita nggak usah abaikan yang MSCI crash ya. Sebelum MSCI crash sudah turun 30%. Kita anggap dari 6 Januari sampai 27 Januari sebelum crashnya. -27 ya, sorry. Ya, 27. Sorry. Oke. Tuh, top seller itu YU. Jadi YU ini broker yang terafiliasi dipakai oleh Chengdong. Dia jual sendiri 85M. Artinya dia sendiri ini kayak ngejual ke gabungan XL, Y, PS, SZ, PX, C ini aja total belum sampai 85 gitu. Jadi ini orang yang ngenurunin harganya sih Bumi gitu. Nah, tapi setelah dilihat lagi ternyata gue baca report, gue lupa di mana, intinya setahu gue tuh YU ini barangnya hampir habis di Bumi gitu. Coba kita ambil time frame yang lebih tinggi ya. Gue anggap dari November deh. Tuh, YU ini berapa sih? Gue lupa. 6,1 T. Iya bener. YU itu dari ini 6,2 T udah jualan. 182 juta lot udah dibuang gitu. Dan setelah dicek kalau nggak salah itu udah hampir dikit menipis, dan artinya ini dia kan artinya stand alone seller gitu. Dia doang yang bikin harganya ini nggak bisa terbang. Karena dia selalu buang barang. Kalau barang dia habis, udah nggak ada stand alone seller yang bisa ngejagain ini barang gitu. Dan potensi terbang tingginya bagus. Kalau kita ambil recent time frame ya, dari crash, kita lihat sampai Februari sekarang 17 ya. Bisa lihat MG ini bagus ya. MG lokal-lokal ini nahan RF, Buana, LG, Trimegah. Ini mereka lokal tuh ngambilin Bumi, sedangkan yang sell off itu asing-asing ini. Jadi Bumi secara Broxham walaupun gak ideal karena asingnya buang, tapi local funds yang makanin barang ini cukup bagus menurut gua. Dan dari sisi, kita lihat dari sisi ini ya, volume dan lain-lain. Oke. Dari sisi volume dia naik, naiknya sehat ya, volume naik, turunnya volumenya biasa aja, terus kemarin naik lagi terakhir closing dengan volume yang tinggi. Jadi kita bisa sebut ini volumenya itu sehat, kenaikan sehat. Dan
Ini gue udah ada volume ya. Soalnya buang aja, kita lihat yang bawah aja ya. Oke, terus dari sisi chart, dia berhasil menembus resistance di area 260-an. Dan sekarang udah di area 292. Jujur ini gue belum sempat beli, tapi sebenarnya gue tertarik banget buat beli. Karena tadi alasannya yang Cheng Dong udah banyak jualan, dan RTS standalone seller udah nggak ada. Jadi menurut gue nggak wise kalau kita beli sekarang di area sekarangnya 292 karena kita ngebet belinya di tengah-tengah. Ngebet beli di tengah-tengah. Dan tapi gue bakal tertarik buat beli ketika mungkin kita dikasih koreksi sedikit ya. Kalau misalkan kita dikasih koreksi sedikit, mana sih cara gambar nih ya? Bukan ya. Ntar, gue lupa lagi panah itu di mana? Panah, oke. Arrow. Nah, kalau kita dikasih koreksi sedikit nih, ke area 27 aja. 270-an. Artinya gue bisa masuk dengan stop loss gue di area 258-an. Artinya ketika support ini, support yang 260 terinvalidate, artinya ditembus ke area 258-an, gue stop loss itu. Jadi gue nggak jadi, gue buang barangnya. Tapi kalau kita berhasil dapat koreksi sehat dikit, terus kita masuk, ini upside-nya lumayan banget, 20%. Kenapa? Ini menurut gue upside yang gampang karena ada gap, balik lagi, ini ada gap yang harus di-fulfill ya. Gap yang harus di-fulfill, dan tadi dari standalone seller udah makin berkurang, dan volumenya ini naiknya dengan baik. Jadi dari bumi, kayaknya gue bakal setup ini, masuk di area 27, 276, atau mungkin kalau misalkan gue mau lebih konservatif ya, di 272, 274, 275 itu bagus banget. Tapi kalau misalkan ternyata ini ke invalidate, terus nembus, bakal masuk ke support area 220-an lagi, ini gue tentunya bakal nambah barang ya. Karena ini udah support yang kuat banget. Harusnya ini gak akan nembus ke bawah, gue bakal beli lagi. Jadi intinya gue bakal beli di sini. Kalau sempat turun sini mungkin gue tambah lagi, turun sini makan tambah lagi karena conviction di bumi ini cukup baik ya dengan berita tadi. Itu buat bumi. Next kita ke Saratoga. Saratoga ini mungkin analisis gue itu bakal time frame-nya lebih tinggi ya dibandingkan bukan time frame, apa ya sebutannya. Gue nge-hold saham ini mungkin lebih lama karena ini gue nggak terlalu menarik dalam hal chart atau apapun ya, tapi lebih menarik terhadap fundamentalnya. Karena SR3 ini, Saratoga ini, dia itu adalah perusahaan yang memiliki banyak portofolio emiten seperti AADI, Adro, terus MDKA. Jadi kalau misalkan saham-saham tersebut naik tuh, yang tadi gue sebutin, harusnya ini juga bakal ikutan naik. Dan performa yang tadi gue sebutin, AADI dan lain-lain itu performanya lagi bagus gitu. Dan potentially juga bagus ke depannya kalau baca financial report dari mereka. Jadi ini gue suka sahamnya. Sebenarnya awal pas gue dulu analisis ya, pas awal Januari itu sebenarnya gue feeling dia bakal make cup and handle pattern. Ini cupnya, terus handle-nya, tapi ke invalidate gara-gara MSCI crash kemarin gitu. Ini harusnya gue expect turun dikit terus terbang mungkin ya, gue beli di area sini. Tapi ternyata MSCI crash, jadi dia turunnya gila banget dalam. Tapi tetap sih bisa jadi potensi ini masih cup and handle, tapi handle-nya lebih dalam ya. Kita lihat aja. Buat Saratoga ini mungkin gue bakal buy, tapi stop loss-nya gue taruh jauh. Jadi gue gak bakalan masuk portofolio gue gede. Mungkin nyicil sekitar 30%, 40%. Gue bakal beli di sekarang nih, di resistance. Dan resistance gue bakal taruh stop loss di support sebelumnya. Jadi walaupun gue yakin banget harusnya ini stop loss gue gak kena, kecuali ada berita buruk apalagi yang gue gak tahu. Tapi ya gue bakal beli di sini 30%, dan mungkin gue bakal buy lagi di breakout di 2000 di search nih. Karena kalau dia breakout, ini harusnya kita lihat aja nih, resistance selanjutnya itu di area sorry bentar, ini kan di sinilah. Resistance di area sini tuh upside-nya berapa nih?
price range. Anggap kita beli sini ya. Tambahan 15%, which is good lah ya. Dan kalau nembus itu ke ATH 40%. Dan gua rasa dengan performa Saratoga sekarang dan lain-lain yang cukup bagus. Oh ya, kita cek Broxum-nya ya. Saratoga, Broxum, kemarin dibeli SQ, BCA, AZ, Sukor, ya lumayan lah ya. Coba kita lihat dari masa-masa dia MSCI crash di 28. Oke. Masih, nah, secara Broxum mungkin masih agak sedikit kurang menarik ya. Masih Stockbit sama Indo Premier, retail, DX-nya juga ajaib. Kalau misalkan kita pakai time frame lebih kecil, again ya, BTW ini penting juga, ini performing double bottom lagi ya. Itu conviction selanjutnya. Anggap di 9 Februari deh. Siapa yang bikin dia naik? Goblin. Di gue ini CDA ya? Enggak deh. Masih SRT kok. Sorry. SRTG juga double bottom BTW. Sorry. Tuh, double bottom ya. SRTG dari Februari 9. Nah, oke, bagus ya Broxum-nya ya. ZP, LG, DR, FSBK, SKI, HD. Ini, oh my god, BB juga masuk ya. Jadi local funds masuk nih beberapa dan juga di support oleh asing. Dan yang jualan ada Stockbit, Mirae, YU ya, CGS juga jualan. Solid sih. Coba kita time frame jauh, Januari 1. BB Verdana ya. BB ini broker retail yang kuat, KI juga bagus. LG agak ada partisipasi retail, tapi menurut gue it's a good bet. Dan ya, for long term, dengan apa yang gue dengar dari saham ini, potentially ini bagus sih. Seperti tadi gue bakal masuk di area sekarang, support, area resistance. Dengan stop loss gue jauhin, tapi nanti gue bakal nambah posisi di area 2000. Gitu. Itu buat SRTG. Dan terakhir saham yang menurut gue sangat early dan bagus buat masuk, CDI ya. Jadi CDI ini dia sama ya sahamnya Pak Pepe, saham Konglo, dan ini adalah saham PP yang menurut gue sekarang masih early dan belum dinaikin sama dia. Kalau lihat tadi saham Pak PP misalkan PTRO, terus saham-saham PPP yang lain cuan gitu ya, cuan. Setahu gue cuan udah mulai naik juga. Tapi saham si CDI ini belum naik dia. Dia masih di area neckline, nggak di area neckline sih, tapi ya adalah area di sini loh. Belum naik kenceng dan menurut gue potensinya bagus banget. Oke, kita gambarin dulu deh. Gue belum gambar support resistance ya. Oke, dari chart. Oke, tentunya ada supportnya di sini ya. Support di sini, and then ada lagi di sini. Di sini juga nih, nutup gapnya. Oke. Yes, ya. Sudah tinggal terbang di atas ini kan ada lagi lah. Ada lagi tapi it's not too hard to break this. Oke. Oh ya, sorry. Tentu support bawahnya ya. Oke, jadi so far inilah pivotal point yang penting buat sorry. Ini ada support di sini. Yang penting buat CDI ya. Secara chart lagi downtrend. Ini trend line-nya downtrend segini ya. Downtrend kayak gini, terus dari line chart juga ada performing double bottom dan bounce. Terus secara volume ya, kemarin kan 3 candle naik ya, 3 hari naik, volumenya bagus banget, tinggi di area 11 Februari, terus 2 kali turun, itu turun dengan koreksi yang sehat, volume rendah, dan kita lihat dari CDI sendiri, dari Broxum 13 kemarin oke,
jelek ya, retail pada beli. Yang jualan AO, Erdika, gue nggak tahu nih broker apa. BNI, DBS, apa itu DP, Oke, CD, gue nggak pernah lihat nih broker jarang ya. LG, Trimega, DR, oke, XC. Secara Blocksum, coba kita ambil time frame. Kita lihat, sorry, kenapa chart nih, sorry. Kita lihat kenapa dia bisa naik. Dari area 9 Februari, siapa yang naikin? 9 Februari, yang naikin adalah, retail ya, gede di retail loh. YP Mirae, ini juga retail, Eski. Oke, asing masih jualan ya. Masih agak kurang menarik, tapi that's the thing gitu. Kita ngebet on something yang masih early gitu. Kita ambil coba deh dari kemarin MSCI crash 28 Januari. Oke, masih agak kurang, XL gede banget. LGAZ. Oke. XL gede banget ya partisipasinya. Bunga saham-saham PPP ini gila coy, retail-retailnya. Oke. Oke, setelah lihat Basun tadi, mungkin secara Broksum kurang menarik. Tapi entah kenapa I feeling like I feel like kayak kalau lihat saham-saham PPP yang lain dengan naiknya sudah segede itu, I think CDIA eventually bakal diikutin gitu. Bakal dinaikin juga. It just takes time gitu. Kapan Pak PP mau masuk? Karena kalau PPP-nya masuk dengan volume yang gede, dengan browsing yang bagus, tentu algo asing ke trigger, ikutan masuk, dan ya bakal naik kenceng nih CDIA sebenarnya bisa. Karena downtrendnya udah kelamaan nih. Kalau lihat dari kemarin tuh turunnya di area sini ya. Udah berapa persen nih turunnya coba? Dari ATH aja. 56, 51, 0%. Ya, gue bakal wait and see. Mungkin gue bakal masuk di area support besok, tapi tergantung nanti gue lihat dulu opening IEP di berapa. Kalau menarik mungkin gue bisa masuk. Kalau enggak gue bakal wait and see sampai ada conviction yang lebih lah tentang CDI ini. Oke, overall itu aja market update. Kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Dadah.